Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan video penjelasan dari verbal bullying. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Octavia NPM 200 dan rekan saya Maya Kamelia NPM 234. Saya Nabila Chandra NPM 229. Saya Dea Selviana NPM 211. saya Diva Martalova NPM 213. Saya Deko Immanuel Kristanto NPM 227. Saya Hendi Putra Widodo NPM 232. Jangan lupa saksikan video kita sampai habis. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami, Pak. Kami mau mewakili Bapak terkait permasalahan yang ada di sekolah, Pak. Oh gitu. Ya, jadi selama di sekolah ini tuh permasalahan yang pernah terjadi oleh Bapak itu apa? Kayak mungkin siswa-siswanya, kayak bullying atau sebagainya. Jadi persoalan di lembaga, apalagi di lembaga itu banyak sekali. Yo kalau kita kelompokkan yo banyak. Mungkin terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kurikulum, terkait dengan guru dan tenaga pendidikan, terkait dengan siswa, terkait dengan wali murid. Kemudian lagi kalau yang kita akan fokus pada mana kenakalan itu pasti itu selalu ada, tetapi yang tadi kita mengembangkan karakter di lembaga sini itu ya tiada henti dari pengalaman. Ya pasti dulu sering terjadi, bahkan senyaman sekolah, anteng kondisi sekolah apapun pasti sewaktu-waktu akan muncul, karena dasarnya anak-anak itu kan bertiga dari orang tua satu, kita sistemnya otomatis sekolahan, sehingga benturan itu akan terus terjadi. Kalau hal itu sampai untuk menjaga itu, yaitu nanti kita kalau ada jeda atau lalai terus mengembangkan karakter rutinitas, kita nggak boleh lengah, istirahat, tetap diawasi, diamati, karena yang tadi kita itu sepertinya kan transisi orang tua, kondisi orang tua, ekonomi orang tua itu berbeda-beda, pendidikan di rumah pun berbeda-beda.
kemudian dalam mendidik ya ini yang terkait berbeda juga. Maka apa yang diajarkan di rumah dan di sekolah kalau itu nggak ada sinkron pasti berbenturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mau mewawancara Ibu sebagai wali kelas dari kelas 2 mengenai tentang maraknya dan adanya kasus bullying yang masih ada di sekolah dasar. Nah, menurut Ibu sendiri, pandangan Ibu tentang kasus bullying yang masih ada di kelas SD sekarang ini bagaimana? Dan apa yang Ibu harapkan agar kasus bullying bisa sedikit mereda? Ya, memang betul sih bullying masih malah menurut saya nggak cuma marah kayak ya lebih apa ya, tapi ya mungkin nggak sekolah lain nggak sih kalau di sini nggak ini itu nggak terjadi, tapi kayaknya nggak fenomena sekarang kayaknya, tapi ya sudah akhirnya ya kita aja pandai-pandainya nyikapi karena yang sila yang sering bullying anak itu kan sama cara treatmentnya beda anak beda kayaknya karena kan bawaannya anak beda-beda pinter-pinternya tapi situasi yang seperti itu gimana lagi karena saya lihatnya itu udah kayak apa ya fenomena sekarang jadi untuk sasarannya menghilangkannya itu sulit di situ ya pelan-pelan mungkin harapan tetap baik guru ya berharap semuanya nggak ada sedikit pun itu ya nggak pengen sebenarnya tapi itu ya tetap sih diberi arahan tadi pun juga setelah senam nyanyikan lagu apa rukun sama teman udah pernah dengar itu mungkin salah satu ya solusi biar anak itu mungkin lewat lagu siapa tahu bisa masuk ke mata anak biar gak bullying seperti itu ya saya sebenarnya harus berusaha tapi ya mungkin perlu proses atau waktu yang cukup lama saya lihat fenomenanya sekarang seperti itu. Yes, itu jawaban saya. Mungkin pernah nggak Bu kayak menghadapi wali murid yang nggak terima kalau dilaporkan sama siswa yang Ada. Kemudian kalau menghadapi anak yang bandel dari kelas 1 sampai 3 itu kan nggak bisa tuh sekedar hukuman biasa. Karena anak-anak dari kelas 1 sampai 3 kan masih tergolong kecil maksudnya kecil dari pemikiran, kecil dalam perilaku. Nah, ya, gimana kalau Ibu itu menanggapi atau biar anaknya itu nggak bandel lagi tuh. Pas 1 sampai 3 kan masih tergolong kecil. Nah, Ibu itu gimana biar menghilangkan sifat bandelnya menurut Ibu? Kalau menghilangkan sifat bandel itu istilahnya mokal mas, karena itu sudah bawaan. Iya kita kondisikan aja anak-anak itu biar itu nggak tantrum biar nggak tantrum itu memang sudah pernah juga bolong itu ya kalau anak sing kelas 1 sampai kelas 3 itu kayaknya ya perlu perhatian. Kalau dari bullying itu sendiri bisa mempengaruhi pembelajarannya gitu kayak siswanya merasa terdiam gitu mungkin. Alhamdulillah kok di sini enggak. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kakak wawancara itu kayak kakak nanya terus kalian jawab ya jujur ya seperti yang kakak sampaikan di kelas ini harus jujur. Kalau ada apa-apa bilang semua ke depan tanya pernah dibully nggak sama teman kamu? Ada yang tahu nggak? Jadi selain ini pernah dibully ya? Pernah nggak? Pernah. Ya lah. Tapi aku mau membela diri dengan membela diri kamu dengan cara gimana? Sama guru. Jadi kamu misalnya difitnah gitu. Terus kamu balasnya dengan cara diam aja gitu. Nangis, kenapa nih? Sakit hati ya?
Jadi tadi kan kakak sudah ngomong kalau perbuatan itu tidak boleh di perbuatan yang itu kan perbuatan yang kurang bagus, tidak pantas kan, jadi tidak boleh dibalas. Jadi untuk kedepannya untuk perbuatan itu jadi tidak boleh dibalas ya. Kayak jadi langsung dibilang aja kalau kamu berbuat itu tidak baik, jadi dibilang yang baik, jangan dibalas ya. Oke, bisa? Bisa. Tapi sebentar, tapi harus janji dulu. Kalau ada janji itu harus dibalas. Ya, terus harus ya harus ditentu. Janji dulu. Janji dulu ya, oke? Bisa ditepati? Bisa. Kalau nggak ditepati nanti Tuhan marah. Allah marah dan sama kalian. Janji kan adalah hutang. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know. Ada Agus tahu. Ih, Agus nama orang kamu Agus kan? Kalian kenapa sih selalu ngajak aku pakai nama orang tua? Ya terserah aku lah, ngapain emang? Kalian tuh nggak boleh ya panggil Diva nama orang tua. Itu tuh perbuatan yang nggak baik. Kamu tahu nggak? Itu tuh termasuk verbal bullying. Tuh dengerin. Bodoh amat, apa sih lo? Halo teman-teman, tahukah kalian kalau luka itu bukan hanya karena jatuh atau terbentur? Kata-kata yang menyakitkan juga bisa melukai hati seseorang. Nah, itulah yang disebut verbal bullying atau perundungan verbal. Verbal bullying adalah tindakan mengejek, menghina, mengancam, atau mengintimidasi seseorang dengan kata-kata secara berulang-ulang. Contohnya, di lingkungan sekolah seperti memanggil teman dengan nama orang tuanya, untuk mengejek, menghina fisik teman dengan mengatakan, kamu pendek banget, atau kamu gendut, bahkan mengajak teman lain untuk mengucilkan seseorang. Dalam pelajaran PPKN, setiap anak memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Jadi mengejek teman berarti melanggar hak teman dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Korban verbal bullying seringkali takut atau malu untuk bercerita. Karena itu kita perlu peka terhadap perubahan sikap teman. Misalnya, teman yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam, sering menyendiri saat istirahat, takut datang ke sekolah, atau nilai pelajarannya menurun karena sulit berkonsentrasi. Dalam PPKN, kita diajarkan untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama. Jadi, jika melihat teman mengalami perubahan seperti itu, jangan diabaikan. Kepedulian kita bisa menjadi awal penyelesaian masalah. Kenapa verbal bullying tidak boleh dianggap hanya bercanda? Karena dampaknya korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa dirinya tidak dihargai, bahkan mengalami stres, trauma, dan takut berteman. Hal ini bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila.
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mengajarkan kita menghormati martabat setiap orang. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan tempat yang membuat seseorang merasa takut. Kalau kamu menjadi korban, ingat, kamu tidak salah. Tetap berlaku dengan tenang, lalu katakan, stop, aku tidak suka kamu berbicara seperti itu. Setelah itu, tinggalkan tempat tersebut dan segera laporkan kepada guru atau orang tua. Dalam PPKN, menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan membalas ejekan atau melakukan kekerasan. Kalau melihat teman dibully, jangan ikut tertawa dan jangan hanya diam. Datangi korban, ajak dia menjauh dari pelaku, temani dia, lalu bantu melapor kepada guru. Sebagai warga sekolah yang baik, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah agar aman dan nyaman. Sikap saling menolong merupakan contoh pengalaman sila ketiga Persatuan Indonesia. Banyak yang berkata, cuma bercanda kok. Tapi ingat, kalau temanmu merasa sedih, takut, atau sakit hati, itu bukan lagi bercanda, melainkan bullying. Sebagai pelajar yang berkarakter, kita harus berpikir sebelum bicara. Gunakan kata-kata yang sopan dan saling menghargai agar tidak menyakiti orang lain. Kalau kita pernah mengejek teman, jangan malu mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus. Mari ubah ejekan menjadi pujian, hinaan menjadi dukungan, dan kebencian menjadi persahabatan. Pemecahan masalah menurut PPKN. 1. Menghargai hak setiap teman untuk merasa aman dan dihormati. 2. Menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik, bukan dengan kekerasan. 3. Melaporkan kasus bullying kepada guru atau orang tua agar mendapat solusi yang tepat. 4. Menumbuhkan sikap peduli, saling menghormati, dan gotong royong antar teman. 5. Membiasakan berbicara sopan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kita dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghormati. Bersama kita katakan, stop cyberbullying. Mulailah dari diri sendiri, karena kata-kata baik dapat membuat sekolah menjadi tempat yang membahagiakan untuk semua. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.